Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di surat Al-Imran ya. Imran ayat 102. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kita harus tetap ya, saudara ya. Tetap kita belajar ya, belajar, terus belajar. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir ya, ayat 28. Bahwasanya Allah berfirman itu, orang yang takut kepadaku hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maka ketika turunnya wahyu ya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama wahyu itu malaikat Jibril ya, Jibril alaihissalam itu menurunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, bacalah. Dalam Sahih Bukhari jilid pertama itu setelah kita bahas ya, bahwasanya kita itu diperintahkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya itu diperintahkan untuk membaca, selalu membaca. Apabila ustadz-ustadz itu ya, ustadz-ustadz itu berkata begini, begitu, memberikan petuah-petuah, buka Al-Quran dan hadis ya, dibuka. Karena ustadz itu, ya kan repot juga membukakan hadisnya, begini, begitu. Ya ustadz kita, ustadz besar kita, UAS, ya Ustadz Adi Hidayat, ya, dan ustadz-ustadz yang lain ya. Kita yang membuka. Ini di dalam kitab ya, kitab selalu ini. Kitab ini selalu solu kama ra'aitumuni usolli ya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau dan lihatlah aku. Aku itu Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah aku sebagaimana aku melakukan sholat. Melaksanakan sholat. Bagaimana cara melaksanakan sholat? Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan membaca. Cara sholat itu ada semua di dalam hadis. Wudhu
sudah kita buka ya, udah kita pelajari ya mengenai wudhu ya. Beberapa bab wudhu itu telah kita lewati. Nah, ini tampilan kita ya. Ada bab wudhu. Ini alhamdulillah telah banyak. Ini buka bersama ya. Bagaimana berbengkel, memasang lingkar. Ini anggota RXZ ya, buka bersama. Nah, ini ada bab wudhu telah berakhir ya. Ini bab wudhu kita. 3 ya bab wudhu ya. Niat dahulu, baca basmalah, diakhiri dengan syahadat. Nah, wudhu kita itu juga dengan cara melihat hadis ya. Hadis-hadis yang kita cara berwudhu itu. Telah selesai. Kini kita masuk bab sholat. Bab sholat. Ini tadi saya melihat ya. Melihat di YouTube orang ulama itu disepelekan mengenai Al-Fatihahnya ya. Janganlah ya. Ulama itu kan orang-orang yang berilmu. Katanya ditantang membaca Al-Fatihah. Oh, itu tidak perlu ya. Katanya ulamanya ini kurang membaca Fatihahnya. Tidak ya. Ulama-ulama ini ya banyak, udah hebat. Mereka itu udah banyak belajar. Tinggal kita lah yang kurang. Makanya kalau kita belajar seperti kita ini saat ini, setelah apa yang kita pelajari, tanyakan kepada ulama, benar tidak? Al-Quran, hadis ini, bagaimana cara ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca Al-Fatihah, cara membacanya, ya, mengejanya. Dalam membaca Al-Fatihah ya, kita selalu ya, dalam hadis itu selalu diperintahkan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau kita bertanya, dari mana ta'awuz itu? Ya, ta'awuz itu dari dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 98, berbunyinya billahi minasyaitonirrajim. Nah, mengapa dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pakai a'udzu? Karena di dalam hadis ya, Rasulullah mencontohkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu mencontohkan menjadi imam sholat, ya beliau mengucapkan ta'awuz terlebih dahulu sebelum Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirohma. Bukan hirohma ya, hirohma. Hati-hati ya. Hirohma. Hirohmanirrahim. Nirrahim, bukan nirrahim. Hati-hati di situ ya. Bukan hirohman ya. Jangan hirohman. Karena di situ tidak ada sabdu. Hirohmanirrahim. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bukan alhamdu ya. Hati-hati ya, hati-hati membacanya ya. Karena salah membaca nanti salah arti. Al-Fatihah itu umul Quran, induk Quran ya, ibunya Quran. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan umul Quran. Ashabul Matsani ya, ketika turun Ashabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Allah menyebut as-salat. Nah, telah kita bicarakan pada episode-episode yang telah lalu ya, kita baca hadisnya. Jadi cara membacanya ya, bukan alhamdu, tapi alhamdu ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alamin. Alamin ini seluruh alam. Alamin ini artinya ilmu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahma. Bukan Ar-Rahma. Ar-Rahma. Hanya itu ya, hati-hati. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahma bukan Ar-Rahman ya. Ar-Rahmanir Rahim. Itu salah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki itu ki, jangan maliki macam cup dia. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, iya itu iya ada sabdu. Mana tak pulpen tadi ya untuk menunjukkannya. Nah, alat tunjuknya ya. Iya, di sini ada sabdunya. Nah, iyanya ini ada sabdu. Iya. Nah, iyanya ini 2 harkat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kanastain ya. Ini ain. Kanasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Nah, ih. Nah, ihnya itu besar dia. H besar istilahnya H besar kalau bahasa Indonesianya ya. Ihdinas. Nah, kalau Ar-Rahman tadi ini Ar-Rahman ini H kecil, kita bilang sebut H kecil untuk mudah membedakannya ya. Ini ihdinas ini H besar. Ihdinas sirotol. Sod ya. Sod ini cara membacanya. Lidah itu di bawah gigi ya. Di bawah gigi atau lidah itu di samping di pipi ya. Di pipi sebelah kanan atau sebelah kiri. Bisa juga lidah itu di bawah gigi. Ihdinas sirotol. Bukan sirotol ya. Si itu sim jadinya. Sim. Sod ini sod. Sirotol. Kalau orang yang fasih itu ketara ya. Kalau orang membacanya salah itu ketara. Makanya kalau ada orang yang memberikan wejangan mengenai Al-Fatihah ketika kita menjadi imam lagi ya. Hati-hati, sering bertanya kepada imam-imam yang lain. Bagaimana cara membaca, udah benar apa tidak? Orang yang mengerti itu paham pendengarannya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini mustaqim. Kap ya. Kop. Kap, kop. Mustaqim. Bukan mustaqim. Mustaqim jadi kap dia. Nah, ini ada titik duanya ya. Mustaqim. Siratal ladzi. Nah, short lagi ya. Ini mengucapkannya lidah di gigi bawah ya. Bukan si. Si itu lidah itu di mulut. Mulutnya itu dibulatkan si. Lidahnya di mulut. Kalau ini lidahnya di bawah gigi. Sirotol. Ladzina. Lazi. Bukan lazi ya. Lazi. Sirotol ladzi
Lazi. Lidahnya ini, zi ini di gigi atas ya. Siratal lazi di gigi atas. Siratal lazi. Lazi, hati-hati. Itu membacanya ya. Nanti salah arti dia. Siratal Siratal lazi an'amta alaihim. An'amta, bukan an'amta ya, an'amta. Jadi alif, jadi alif mim, jadi salah dia. Ini ain ya. An'amta alaihim ya, jangan alaihim. Alaihim. Khairil. Khair ini seperti G dia bacanya. Khairil, tapi tidak G juga ya. Khairil maghdubi alaihim. Jangan alaihim. Nah, ini yang sering orang mengucapkannya alaihim. Alaihim. Walad. Ini walad dhalin. Walad dod. Ya. Sabdu. Jadi bukan walad dolin. Bukan walad. Walad. Hati-hati nih. Nanti bisa berubah jadi ta dia. Kalau walad. Walad gitu. Jadi berubah jadi ta. Walad dolin. Berubah jadi ta dia. Nanti beda arti dia nanti. Walad dolin. Amin. Nah, di dalam Al-Quran ini tidak ada aminnya. Tapi mengapa dibaca amin? Nah, mengapa kita mengucapkannya amin? Ya, kita coba dulu membukanya ya. Mengapa kita membaca amin? Padahal tidak ada ditulis. Di dalam Al-Fatihah tidak ada ditulis. Di bab sholat ya. Sholat mengenai Al-Fatihah itu pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas itu di episode yang lalu. Nah, cara membaca Al-Fatihah ini ya. Nah, ini ya. Langsung kita bacakan aja artinya ya. Dari Walid bin Ujur, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW membaca Khairil Maghdubi alaihim waladdallin. Lalu dia mengucapkan amin. Amin. Nah, ini tulisannya ya, amin ini. Cara membaca amin ini. Amin. Nah, amin. Ini 2 harkat. Ini minnya panjang dia ya. Dan beliau panjang, memanjangkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan At-Tirmizi ya, 3 riwayat ya. Ini sahih. Bahkan di dalam hadis lain, siapa yang mengucapkan aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu telah kita bahas ya. Nah, ini harus kita pelajari terus ya. Membaca Al-Fatihah ini terus kita baca. Tidak boleh berhenti kita belajarnya. Demikianlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.